Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah sehat, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah jika semuanya sehat ya. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memeriksa temannya, apakah sudah hadir semua? Sudah, Ibu. Alhamdulillah jika semuanya hadir ya. Ayo semuanya menyalakan kameranya biar Ibu lihat wajah cantik dan ganteng kalian. Oke, semuanya sudah senyum dan sudah bergaya, berarti siap untuk memulai pelajaran hari ini ya. Dan alangkah baiknya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu, Ibu telah memberikan kalian tugas dan link Google Drive untuk mengumpulkan tugasnya. Apakah sudah kalian kumpulkan sesuai dengan deadline yang Ibu kasih? Sudah, Ibu. Bagus. Minggu lalu kita membahas mengenai surat pribadi. Apakah dia masih ingat apa itu surat pribadi? Ayo, siapa? Saya, Bu. Anissa? Iya, silakan Anissa. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh diri sendiri untuk orang lain dengan bahasa yang tidak formal. Betul sekali, tapi lebih jelasnya, surat pribadi merupakan surat yang ditulis dari seseorang untuk seseorang dengan menggunakan bahasa yang tidak baku serta tidak adanya struktur atau prosedur dalam penulisannya ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu mengenai surat dinas. Dengan tujuan agar kalian dapat mengetahui apa itu surat dinas dan bagaimana prosedur dalam penulisan surat dinas. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingin kalian menjawab apakah ada yang tahu apa itu surat dinas dan apakah ada yang pernah dengar apa itu surat dinas? Ibu, saya tahu, Bu. Iya, silakan. Ayo, apa? Surat dinas itu merupakan surat yang dikeluarkan dari sebuah perusahaan atau instansi. Betul sekali, tapi untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan apa itu surat dinas. Jadi, surat dinas adalah surat resmi yang ditulis atau dikirim oleh sebuah instansi atau kantor. Surat dinas juga merupakan surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan, seperti instansi pemerintah, dengan mengirimkan ke semua pihak yang berhubungan pada instansi tersebut. Surat dinas juga harus ditulis dengan bahasa yang baku, serta memperhatikan kaidah dalam penulisannya. Selanjutnya yaitu ada sistematika penulisan surat dinas atau prosedur dalam penulisan surat dinas yang dibagi menjadi 9 bagian seperti digambar. Ibu akan menjelaskannya dari nomor 1 hingga 9 beserta Ibu akan kasih contohnya. Yang pertama ini ada kop surat. Nah, kop surat ini memuat informasi tentang nama lembaga atau instansi, alamat lengkap, logo atau lambang instansi. Contohnya seperti digambar ada organisasi siswa intrasekolah SMP Islam Batang. Itu merupakan salah satu contoh nama lembaga atau nama instansi yang harus ditulis menggunakan huruf kapital dan di bold. Dan untuk alamat lengkap, kode pos serta nomor telepon itu menggunakan huruf miring atau huruf italik. Terus yang kedua itu ada tanggal surat. Nah, tanggal surat ini memiliki fungsi untuk memberitahukan kepada penerima surat tentang waktu penulisan surat tersebut. Dapat dilihat contoh penulisan tanggal yang benar dan contoh penulisan tanggal yang salah. Seperti penulisan contoh tanggal yang salah, yaitu tanggal 25 bulan Juni tahun 2017. Itu ditulis semua dan dijelaskan secara detail. Serta nama kotanya ditulis seperti Pontianak, 3104 2017. Dan untuk lebih tepatnya itu hanya tanggal, bulan, dan tahun saja seperti 25 bulan Juni 2017. Nah, Ibu sudah menjelaskan nih tentang tanggal. Ibu akan memberikan kalian soal. Kalau misalkan
tanggal 29/09/2017 itu benar atau salah? Salah, Bu. Salah, Bu. Ada yang tahu kenapa bisa dibilang salah? Saya tahu, Bu. Iya, kenapa Andin? Harusnya namanya itu nama bulan, Bu, bukan angka. Betul sekali. Jadi, untuk bulannya itu tidak boleh disingkat ya, tapi dijelaskan seperti bulan September, Oktober, ataupun November, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga itu ada nomor lampiran perihal. Nah, nomor ini berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima jenis surat tersebut dan memudahkan dalam membuat arsip. Ya, selanjutnya yaitu lampiran. Lampiran ini untuk memberitahukan kepada penerima apakah ada yang diikutsertakan dalam surat tersebut ataupun tidak. Nah, yang perihal ini berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima tentang pokok permasalahan pada surat tersebut. Nah, penulisan tanda titik 2 setelah nomor, lampiran, dan perihal diusahakan sama rata atau sejajar. Seperti contoh, nomor lampiran perihal. Nah, kata-katanya ini huruf depannya itu menggunakan huruf besar dan titik 2 ini sama sejajar. Di sini ada contoh yang salah dan contoh yang benar. Contoh yang salah dalam penulisan nomor yaitu diakhiri dengan tanda koma. Seharusnya yang benar itu tidak perlu. Sedangkan lampiran seharusnya tidak menggunakan angka. Jadi langsung saja ditulis 5 lembar. Dan untuk perihal tidak perlu dijelaskan panjang lebar, hanya disingkat saja seperti undangan. Yang keempat yaitu alamat tujuan surat. Alamat yang dituju berfungsi untuk langsung menghargai pihak yang harus menerima surat. Contohnya seperti kepada YTH Bapak Kepala SMA Gembala Baik Pontianak. Ini merupakan salah ya. Yang benar itu tidak menggunakan kepada dan Bapak. Jadi langsung saja YTH Kepala SMA Gembala Baik Pontianak, dan jalannya itu tidak disingkat tapi dijelaskan. Jalan Ahmad Yani, nama kota tidak di caps lock, Pontianak, dan kode pos 1322. Sampai di sini dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Pahami, Bu. Oke, lanjut ya. Yang kelima yaitu ada salam pembuka. Gunakan salam pembuka yang netral. Penulisan salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Contoh dengan hormat. Dengan hormat ini biasanya kata hormat, biasanya haknya ditulis dengan menggunakan huruf besar. Yang benar itu menggunakan huruf kecil dan diakhiri tanda koma, bukan tanda titik ya. Selanjutnya yang keenam itu ada isi surat. Isi surat ini tergantung dengan keperluan surat tersebut. Bisa sebagai surat balasan, surat undangan, surat perjalanan dinas, nota dinas, dan lain sebagainya. Di sini Ibu memberikan contoh surat undangan, di mana hari, tanggal, waktu, tempat, awalan hurufnya menggunakan huruf kecil, dan tanda titik 2-nya itu sejajar ya. Yang ketujuh yaitu terdapat salam penutup. Gunakan salam penutup yang netral. Penulisan salam penutup diakhiri dengan tanda koma, bukan tanda titik ya. Contohnya hormat kami. Biasanya anak-anak masih ada yang salah menuliskan hormat kami, di mana haknya menggunakan huruf kecil, haknya juga menggunakan huruf kecil. Atau haknya huruf besar, kaknya juga huruf besar. Itu merupakan hal yang salah. Yang benar itu menggunakan huruf H gede dan K-nya itu menggunakan huruf kecil dan diakhiri tanda koma. Yang kedelapan, ada jabatan, nama, dan tanda tangan penerima. Contoh, kepala desa, koma, bukan titik ya. Dan kepalanya ini K-nya menggunakan huruf besar dan desanya menggunakan huruf besar. Tanda tangan Joko Susilo Mangkubuwono. Ini untuk nama, semua awalannya menggunakan huruf besar. Contohnya seperti nama Anissa Wulandari. Anissa, A-nya itu menggunakan huruf besar. Wulandari, W-nya itu menggunakan huruf besar. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu.
Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada bagian tembusan di bagian 9. Nah, tembusan ini berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima surat bahwa surat yang sama juga dikirimkan kepada pihak lain yang dipandang perlu mengetahui isi surat tersebut. Contohnya nih ada penulisan yang salah dan penulisan yang benar. Tembusan itu tidak perlu memakai kepada YTH. Kepada YTH ini biasanya digunakan dalam awalan surat. Jadi langsung aja kalau tembusan itu Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Organisasi, dan lain sebagainya. Dan tidak menggunakan kepada lagi ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai surat dinas? Saya mau nanya, Bu. Iya, silakan Putri Nabila. Siapa aja sih, Bu, yang diperbolehkan dalam menulis surat dinas, Bu? Baik, Ibu langsung jawab ya. Jadi, surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Seseorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas. Oleh sebab itu, pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Bagaimana Putri Nabila dan murid lainnya? Apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Alhamdulillah jika paham. Oke, Ibu akan menarik kesimpulan pada pertemuan kali ini ya. Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai surat pribadi dan pertemuan sekarang kita membahas mengenai surat dinas. Ibu akan bandingkan dan Ibu akan ringkas secara detail biar kalian dapat membedakan mana surat pribadi dan mana surat dinas. Jadi surat pribadi tidak menggunakan bahasa yang baku, sedangkan surat dinas menggunakan bahasa yang baku. Surat pribadi tidak menggunakan kaidah kebahasaan yang diwajibkan untuk benar, sedangkan surat dinas diwajibkan menggunakan kaidah kebahasaan yang benar. Dan penulisan surat pribadi juga tidak menggunakan struktur atau prosedurnya. Dan sedangkan untuk surat dinas menggunakan prosedur dalam penulisannya. Oke, Ibu akan memberikan kalian tugas dengan 2 soal esai yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dan Ibu akan memberikan link Google Drive kembali untuk kalian mengumpulkannya. Nanti Ibu akan kirim link Google Drive-nya kepada ketua kelas biar kalian mengumpulkannya ke ketua kelas saja dan ketua kelasnya nanti akan memberikan kepada Ibu. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya mengenai tugas? Ibu, saya ingin bertanya. Iya, apa Angel? Tugasnya dikumpulkan dalam bentuk PDF atau Word ya, Bu? Kalau bisa dikumpulkan dalam bentuk PDF saja ya, biar kalau Ibu buka tidak berceceran atau tidak berantakan gitu, oke? Oke, Bu, makasih. Oke, kalau sudah jelas semua, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.